kabarnya hari ini? Ibu harap kabar anak-anak semua selalu sehat. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ibu yakin anak-anak sudah siap ya. Selamat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ibu yakin anak-anak sudah siap ya. Anak-anak sudah mandi, anak-anak sudah sarapan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Mari anak-anak siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar, berkati kami Tuhan, supaya apa yang akan kami pelajari pada hari ini dapat kami pahami. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dengan salam Tarakanita? Kita ucapkan dalam bahasa Inggris ya. Tarakanita, one heart, one spirit. Tarakanita, yes. Oke, very good. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema berapa ya? Ya betul, kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema berapa ya? Subtema 4, penghematan energi. Anak-anak bisa buka e-book halaman 160 sampai 164 pada pembelajaran 4. Nah, Ibu, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.6 dan 4.6. Memahami dan mempraktikkan penggunaan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan irama, ketukan, tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. KD 3.2 dan 4.2. Menggali informasi dan menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. KD 3.2 dan 4.2 mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan mempraktikkan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun sesuai irama dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Ketiga, siswa dapat menyusun laporan kegiatan penghematan energi dengan benar. 4. Setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan contoh kewajiban dan hak dengan benar. Anak-anak, menjaga kesehatan tubuh merupakan kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kita dapat menjaga dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga.
Berolahraga dapat melatih tubuh menjadi sehat dan kuat. Sekarang kita akan mencoba melihat, setelah anak-anak memahami, bisa coba dipraktekkan di rumah ya. Senam irama menggunakan tempurung kelapa. Ini tempurung kelapa ya. Cara melakukannya seperti berikut. Siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. Kedua, berdiri tegak sikap sempurna. Untuk hitungan pertama, mengangkat kaki kiri sambil mengayun tangan. Mengangkat kaki kiri sambil mengayun tangan, lalu menepukkan tempurung kelapa ke kanan. Seperti ini ya. Hitungan 2, mengangkat kaki kanan sambil mengayun tangan, lalu menepukkan tempurung kelapa ke kiri. Seperti ini. Hitungan 3, meloncat, lalu memutar badan ke kiri sambil menepukkan tempurung kelapa. Hitungan keempat, meloncat, lalu memutar badan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dengan kegiatan menghemat energi yang sudah pernah dilakukan? Kira-kira mana kegiatan hemat energi yang sudah kamu lakukan setiap hari? Apakah anak-anak sudah mematikan lampu ketika pagi sampai sore hari? Apakah anak-anak sudah mematikan keran air setelah digunakan? Apakah anak-anak sudah hemat BBM? Sudah naik sepeda supaya sehat atau berjalan kaki untuk pergi ke tempat yang dekat? Apakah sudah melakukannya? Ibu yakin sudah ya. Anak-anak, kita berhak untuk memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Tapi menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Jadi anak-anak harus menjaga dengan baik, harus menggunakannya dengan bijak ya. Ini adalah contoh kegiatan hemat energi. Apakah anak-anak sudah mematikan lampu di siang hari? Apakah anak-anak sudah menutup keran air saat bak penuh? Apakah anak-anak sudah menampung air hujan? Apakah anak-anak sudah bersepeda ketika bepergian jarak dekat? Apakah anak-anak sudah memilih permainan yang tidak memerlukan listrik? Berarti anak-anak harus mengurangi bermain game. Karena game itu memerlukan listrik ya. Ketika anak-anak mengecas HP, itu harus menggunakan daya listrik. Kita bisa membuat laporan kegiatan menghemat energi. Ini ibu misalkan ya, waktu pelaksanaannya hari Kamis 14 Maret 2019. Tempat pelaksanaan di SD Nusantara. Kegiatan menghemat energi yang telah dilakukan. Yang pertama, berangkat ke sekolah dengan bersepeda. Kedua, mematikan lampu di kelas saat siang hari. 3. Menutup keran air selesai digunakan. 4. Mengurangi penggunaan kipas angin. Kesulitan atau masalah yang dihadapi, anak-anak bisa tuliskan juga apa kesulitannya. Misalkan, mengajak teman untuk melakukan kegiatan menghemat energi. Ada beberapa teman yang masih belum mau melakukan kegiatan menghemat energi. Anak-anak silakan melakukan kegiatan menghemat energi di rumah. Waktu pelaksanaan bisa hari ini atau besok ya. Tempat pelaksanaannya di rumah masing-masing.
Karena sekarang lagi pandemi ya, anak-anak melakukan kegiatan di rumah. Anak-anak bisa melakukan kegiatan menghemat energi yang ada di rumah. Misalnya, anak-anak mematikan lampu saat siang hari, menutup keran saat selesai digunakan, mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. Contohnya seperti itu ya. Berangkat ke tempat yang lebih dekat dengan berjalan kaki atau bersepeda. Itu bisa. Dan anak-anak bisa menambahkan kegiatan menghemat energi yang telah anak-anak lakukan di rumah atau di sekitar rumah. Anak-anak bisa tuliskan kesulitan jika menemukan kesulitan. Anak-anak juga bisa menuliskan keberhasilan yang dicapai. Untuk waktu pelaksanaannya bisa hari ini sampai besok. Oke? Anak-anak menghemat energi termasuk kewajiban kita. Di sini Ibu menuliskan beberapa contoh kewajiban dan hak. Jika anak-anak ingin mendapatkan makanan, anak-anak harus makan secukupnya, makan makanan yang sehat, dan menghabiskan makanan. Selanjutnya, jika anak-anak ingin bermain, anak-anak harus yang pertama, misalkan tidak menghabiskan air bersih, bermain dengan permainan yang hemat energi. Jika anak-anak ingin lingkungan bersih dan sehat, anak-anak harus membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan sungai, dan mengolah limbah yang dihasilkan. Jika anak-anak ingin lingkungan sekolah asri, anak-anak harus membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan sungai, dan mengolah limbah yang dihasilkan. Ibu, apa saja hak dan kewajiban dalam menggunakan energi? Misalkan, hak yang berkaitan dengan energi. Menaiki kendaraan bermotor. Jika anak-anak ingin menaiki kendaraan bermotor, anak-anak harus bisa menghemat penggunaan BBM. Jika anak-anak ingin menggunakan peralatan elektronik, anak-anak harus memakai alat elektronik yang hemat energi. Jika anak-anak ingin menonton televisi untuk hiburan, anak-anak mempunyai kewajiban untuk mematikan televisi ketika tidur. Jika anak-anak ingin menggunakan air untuk mandi, anak-anak mempunyai kewajiban untuk menutup keran ketika bak air sudah penuh. Jika anak-anak ingin mendapatkan penerangan dari lampu di malam hari, anak-anak mempunyai kewajiban untuk mematikan lampu ketika ruangan cukup cahaya. Anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, anak-anak silakan bertanya kepada wali kelas masing-masing. Anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat belajar pada hari ini. Berkati Tuhan, supaya materi yang telah kami pelajari dapat kami pahami dan berguna untuk kami kelak. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu mengajak anak-anak untuk mengucapkan salam Tarakanita dalam bahasa Inggris. Kita mulai ya. Tarakanita, one heart, one spirit. Tarakanita,
Yes. Okay, thank you. Happy learning and see you. Goodbye.